Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai koordinasi dan rentang manajemen. Nah, dari bab koordinasi ada 9 subbab yang terdiri dari yang pertama itu pengertian koordinasi, yang kedua masalah-masalah dalam koordinasi, yang ketiga yaitu tipe-tipe koordinasi, yang keempat sifat-sifat koordinasi, yang kelima adalah syarat-syarat koordinasi, yang keenam ciri-ciri koordinasi, yang ketujuh adalah pendekatan-pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif, yang kedelapan adalah pedoman koordinasi, dan yang terakhir adalah mekanisme pengkoordinasian dasar. Sedangkan pada bab yang kedua, yaitu bab mengenai rentang manajemen, terdapat 8 subbab materi. Yang pertama yaitu ada pengertian rentang manajemen, yang kedua yaitu adalah beberapa jumlah rentangan yang ideal, yang ketiga rentang manajemen dan tingkat organisasionalnya, yang keempat itu rentang manajemen melebar versus sempit, yang kelima adalah prinsip-prinsip manajemen, yang keenam adalah tingkatan dalam manajemen, yang ketujuh ada kegiatan-kegiatan manajemen, dan yang terakhir yang kedelapan ada peranan-peranan dan keterampilan manajemen. Perkenalkan, nama saya Pani Febriani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi. Yang pertama, pengertian koordinasi. Secara umum, pengertian koordinasi adalah suatu proses mensinergikan dan menyeimbangkan segala aktivitas dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk meraih tujuan tiap-tiap individu atau tujuan bersama. Sebuah koordinasi sangat memerlukan komunikasi yang baik, khususnya pada hal yang berkaitan dengan manajemen waktu. Hal ini dikarenakan supaya tidak menghambat kerja dan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi dalam koordinasi bertujuan untuk saling memberi informasi antara individu atau departemen supaya tercipta dan tetap berpegang pada tujuan organisasi. Pengertian koordinasi secara khusus. Secara khusus, pengertian koordinasi adalah keahlian untuk saling bekerja sama yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk meraih tujuan. Tujuan dari kerjasama dalam koordinasi juga memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk meraih keefektivitasan dalam keberjalanan manajemen organisasi secara optimal. Keefektivitasan optimal dalam koordinasi sebuah organisasi, yaitu sebuah kesuksesan dalam pencapaian semua tujuan dengan tepat dan benar. Pengertian menurut para ahli. Menurut Robert Terry, arti koordinasi adalah upaya teratur dan sinkron dalam penyediaan yang sesuai dan pengarahan kegiatan dalam rangka menciptakan suatu tindakan yang selaras dan harmonis tentang tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, masalah-masalah dalam koordinasi. Menurut Paul Lawrence dan Zewlork mengemukakan 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang dapat mempersulit tugas pengkoordinasian. Yang pertama, perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting dan sukses dalam organisasi. Bagian pemasaran mengemukakan bahwa desain produk yang paling esensial. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek.
Tetapi bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedangkan bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. Yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar-standar berbeda yang mengevaluasi program terhadap tujuan untuk balas jasa bagi karyawan. Yang ketiga, tipe-tipe koordinasi. Tipe koordinasi dibagi menjadi dua, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Yang pertama, koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Koordinasi horizontal dibagi menjadi dua. Yang pertama, interdisciplinary dan interrelated. Yang pertama, interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam tingkat mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Yang kedua, interrelated adalah koordinasi antar badan atau instansi, unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantungan atau mempunyai kaitan baik secara intern maupun ekstern yang levelnya setara. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat. Itulah penjelasan dari saya tentang koordinasi. Yang pertama, pengertian koordinasi, masalah-masalah dalam koordinasi, dan tipe-tipe koordinasi. Sifat-sifat koordinasi. Menurut buku manajemen, edisi revisi karya Hasibuan pada bab 6 halaman 87, bahwa sifat-sifat koordinasi diantaranya yaitu yang pertama, bahwa koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Yang kedua, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seseorang koordinator manajer dalam rangka mencapai sasaran. Yang ketiga, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Asas koordinasi adalah asas skala. Artinya, koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda. Tegasnya, asas hierarki ini bahwa setiap atasan harus mengkoordinasi bawahan langsungnya. Misalnya, manajer puncak mengkoordinasi manajer madya mengkoordinasi manajer lini, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat koordinasi. Di antaranya yaitu yang pertama, sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama. Ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. Yang kedua, rivalry. Dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga, team spirit. Artinya, satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. Yang keempat,
Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Ringkasnya, kegiatan suatu organisasi ditentukan spirit atau semangatnya. Semangat ini ditentukan oleh tujuan dan cara-cara mencapai tujuan itu, dan ini meliputi doktrin. Selain semangat, koordinasi juga harus mempunyai aspek-aspek formal, yaitu metode-metode, teknik yang ditunjukkan untuk mengejar atau mencapai sasaran tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri koordinasi. Menurut buku karya Handayani-Ningrat pada tahun 1985 yang terdapat dalam halaman 89-90, bahwa koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak dari pemimpin. Oleh karena itu, koordinasi mempunyai tugas pimpinan. Koordinasi sering dicampur adukan dengan kata koperasi, yang sebenarnya merupakan arti yang berbeda. Sekalipun demikian, pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi. Yang kedua, adanya proses. Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena itu, koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu. Maka, sejumlah individu yang bekerja sama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi. Yang keempat, konsep kesatuan tindakan. Hal ini merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan tindakan berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Selanjutnya yaitu rentang manajemen versus sempit. Organisasi dengan meningkatnya jumlah karyawan mempunyai 3 pilihan, yaitu rentang manajemen naik, hierarki tingkat manajemen naik, dan kombinasi keduanya. Masing-masing pilihan mempunyai kelemahan maupun kebaikan. Alasan digunakan rentang manajemen yang melebar bahwa tingkatan hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Lebih lanjut, lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui informasi. Lebih besar kemungkinan penyimpangan atau distorsi. Penambahan tingkatan manajemen juga memakan biaya, karena memerlukan penambahan gaji manajerial. Rentang manajemen yang melebar berarti menggunakan sumber daya manajer secara efisien. Alasan digunakan rentang manajemen yang menyempit adalah bahwa umumnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkat dalam organisasi-organisasi kecil daripada dalam organisasi-organisasi besar. Penggunaan rentangan yang terlalu melebar berarti bahwa manajer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahannya secara perorangan. Koordinasi dan koperasi berkembang baik karena setiap individu harus mengelola fungsi sendiri dan dengan bantuan minimum dari atasan. Banyak studi menunjukkan bahwa besarnya organisasi dapat menjadi variabel penting dalam menentukan rentangan yang tepat. Juga, untuk beberapa tugas tertentu seperti operasi produksi yang berulang, rentangan yang menyempit akan menaikkan moral dan efisiensi. Tugas lain seperti riset dan pengembangan mungkin lebih baik ditangani melalui rentangan yang melebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Purnomo, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pendekatan-pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. 2.
pedoman koordinasi. 3. Mekanisme pengkoordinasian dasar. 4. Meningkatkan koordinasi potensional. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Pertama, hanya mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar. Kedua, hierarki manajerial. Ketiga, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur. Pedoman koordinasi. 1. Koordinasi harus terpusat sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang ada dalam setiap bagian. 2. Koordinasi harus terpadu. Keterpaduan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi. 3. Koordinasi harus saling berkesinambungan, yaitu kegiatan yang saling menyambung. 4. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-instansional dengan wujud saling memberi informasi yang relevan. Mekanisme pengkoordinasian dasar. Mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi adalah komponen-komponen vital manajemen yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Hierarki manajerial. Rantai perintah, aliran informasi dan kerja. Wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integritas bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. 2. Aturan dan prosedur. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. 3. Rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk mengkoordinasi melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Meningkatkan koordinasi potensial. Koordinasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Sistem informasi vertikal. 2. Hubungan-hubungan lateral. Sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam atau di luar rantai perintah. 2. Hubungan-hubungan lateral atau horizontal. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan ada. Ada beberapa hubungan lateral yang dapat diperinci sebagai berikut. A. Kontak langsung antara individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisien kerja. B. Peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. C. Panitia dan satuan tugas. Panitia biasanya dikoordinasi secara formal dengan pertemuan yang dijadwalkan teratur. Satuan tugas dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus. Sekian penjelasan dari saya tentang pendekatan-pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Saya sendiri, Tiara Fitri Rahayu, akan memaparkan materi mengenai subbab yang pertama, mengenai pengertian dari rentang manajemen, yang kedua adalah beberapa jumlah rentangan yang ideal, dan yang ketiga adalah rentangan manajemen dan tingkat organisasional. Langsung saja pada subbab yang pertama mengenai pengertian dari rentang manajemen. Rentang manajemen atau biasa atau umumnya dikenali dengan rentang kendali adalah kemampuan dari manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jika bawahannya terlalu sedikit juga akan kurang baik. Mengapa? Karena rentang kendali adalah kemampuan koordinasi dari seorang manajer terhadap bawahan-bawahannya. Dimana kalau bawahannya terlalu banyak, maka manajer juga tidak akan bisa mengendalikan bawahan-bawahannya, sehingga tidak efektif. Sebaliknya,
Jika bawahannya terlalu sedikit, maka kegiatan dari seorang manajer tersebut tidak akan efektif. Jadi seorang manajer tidak akan melakukan banyak hal. Nah, rentang manajemen atau rentang kendali juga memiliki beberapa istilah. Yang pertama adalah span of control, yaitu rentang kendali. Yang kedua itu span of authority, yaitu otoritas. Yang ketiga adalah span of attention atau span of supervision, yaitu memantau atau memerhatikan. Jadi karena rentang manajemen adalah kemampuan seorang manajer, jadi istilah-istilah lainnya itu mencakup seorang manajer apakah bisa mengontrol, menjadi otoritas ataupun memantau para bawahan-bawahannya. Nah, hubungan rentang manajemen dengan koordinasi adalah semakin besar jumlah rentang, semakin sulit untuk mengordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Nah, dapat disimpulkan dari hubungan rentang manajemen dan koordinasi ini, semakin banyak jumlah rentang atau semakin banyak jumlah bawahan yang harus dikendalikan oleh seorang manajer, maka akan semakin sulit untuk seorang manajer mengordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya sehingga tidak efektif. Seperti itu. Nah, kenapa sih menentukan rentang yang tepat itu sangat penting? Ada dua alasannya nih. Yang pertama yaitu rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kegiatan efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebar rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang sangat besar atau sangat banyak sehingga menyebabkan tidak efisien. Sebaliknya, jika rentang terlalu sempit atau jumlah bawahan yang diawasi oleh seorang manajer semakin sedikit, dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Jadi ada hubungannya rentang manajemen dengan struktur organisasi, misalnya perusahaan seperti itu. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tal atau memanjang dari atas ke bawah. Dengan tingkat pengawasan di antara manajer puncak dan tingkat paling rendah. Sedangkan rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat atau ke samping, melebarnya ke samping. Yang berarti tingkat manajemen semakin sedikit dan akan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkatan. Nah, untuk yang flat ini berarti kan itu terlalu banyak seorang manajer, sedangkan bawahan yang diawasi oleh manajer itu terlalu sedikit sehingga manajer tidak digunakan sepenuhnya. Jadi dalam organisasi itu memanjang dari atas ke bawah, sedangkan untuk organisasi atau struktur organisasi yang berbentuk flat adalah terlalu banyak bawahan atau karyawan yang harus diawasi oleh seorang manajer sehingga struktur organisasinya akan melebar ke samping, seperti itu. Nah, yang kedua itu jumlah rentangan yang ideal. Ada nih beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Henry Fayol, dia berpendapat bahwa jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan. Sedangkan setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3-4 pengawas produksi, seperti itu. Jadi menurut dia, untuk setiap pengawas produksi bisa mengawasi 20-30 karyawan. Sedangkan untuk kepala pengawas hanya dapat mengawasi 3-4 pengawas produksi, seperti itu. Jadi semakin bawah semakin banyak yang harus diawasi oleh setiap manajer atau pengawasnya. Yang kedua yaitu menurut V.A. Gaikuner, yaitu seorang konsultan dan ahli matematika dari Prancis. Dia berpendapat bahwa dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu secara langsung dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga hubungan bawahan kita atau bawahan dari manajer tersebut dengan kelompok atau orang lain. Jadi dengan 3 karyawan,
seorang manajer mempunyai hubungan dengan setiap individu dan dengan 3 kelompok yang berbeda, yaitu kombinasi dari setiap 2 karyawan dan dengan kelompok yang terdiri dari ketiganya. Nah, Grakunas ini menunjukkan kekompleksan tugas-tugas pengawasan manajer. Dan secara matematika, hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan N pangkat N-1 ditambah N-1, di mana R adalah jumlah hubungan dan N adalah jumlah bawahan. Nah, dari rumus ini didapat bahwa bila ada 5 bawahan, maka akan ada 100 hubungan yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Sedangkan bila terdapat 10 bawahan, maka ada 5.210 hubungan yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Banyak sekali ya guys. Nah, yang ketiga yaitu menurut Lindell F. Arwick. Dia berpendapat bahwa tidak ada eksekutif yang dapat mengendalikan secara langsung kerja lebih dari 5 atau paling banyak 6 bawahan. Dia juga berpendapat bahwa seorang manajer hanya dapat mengendalikan bawahannya sebanyak 5 atau 6 orang saja agar efektif seperti itu. Yang terakhir yaitu pendapat para ahli menurut Jenderal Ian Hamilton. Berdasarkan pengalaman militernya, mempunyai kesimpulan yang sama dengan Grakunar dan Arwick bahwa otak rata-rata manusia memiliki ruang lingkup yang efektif dalam menangani dari 3-6 otak manusia lainnya. Jadi menurut dia, satu orang manusia hanya dapat mengendalikan atau memerhatikan 3-6 otak manusia lainnya, seperti itu. Meskipun begitu, jumlah rentang manajemen yang mutlak ideal sulit ditentukan, karena hal ini tergantung banyak variabel, contohnya seperti besarnya organisasi itu sendiri, teknologi yang ada, spesialisasi, kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh seorang manajer dan bawahan tersebut, terus tingkat manajemen dan sifat-sifat pekerjaan lainnya. Karena mereka atau para penulis di sini hanya menentukan rentang yang optimal untuk situasi tertentu melalui batasan rentang bagi organisasi yang pada umumnya terjadi, seperti itu. Nah, untuk subbab yang ketiga mengenai rentang manajemen dan tingkat organisasional terbagi menjadi 3. Yang pertama itu satu tingkat manajemen terdiri dari satu manajer rentang datar atau flat yang terdiri dari 32 karyawan. Yang tingkatan kedua yaitu ada 5 manajer rentangan lebih tinggi dengan 32 karyawan. Sedangkan tingkatan yang ketiga yaitu 11 manajer rentang tinggi dengan 32 karyawan, seperti itu. Suatu organisasi secara teoretik dengan 32 tenaga operatif ditunjukkan dalam 3 struktur yang berbeda, di mana setiap struktur memerlukan jumlah manajer yang berbeda. Jadi setiap tingkatan itu jumlah manajer-manajernya berbeda, seperti itu. Nah, yang pada struktur yang A yaitu satu manajer, seorang manajer mengawasi secara langsung seluruh 32 karyawan atau 32 bawahan yang menghasilkan rentang manajer yang melebar, sangat lebar, dan struktur organisasi yang mendatar atau flat ke samping. Jadi di sini satu orang manajer harus mengawasi 32 bawahan, jadi strukturnya itu ke samping. Jadi flat ke samping. Sedangkan pada struktur yang B dengan 5 manajer rentangan lebih tinggi menunjukkan rentangan manajer yang lebih sempit dan struktur organisasi yang lebih tinggi. Ini bisa saja disebut tingkatan yang normal, tidak terlalu flat atau tidak terlalu tinggi ke atas, seperti itu. Dan di tingkatan organisasi yang ketiga yaitu dengan 11 manajer pada struktur C ini dengan rentangan manajer hanya 4 dan 11 manajer dengan 3 tingkatan. Jadi bertingkat-tingkat yang membuat rentangan manajer sangat sempit dan struktur organisasi sangat tinggi. Karena di sini ada 11 manajer dan 32 karyawan, otomatis karyawan itu akan dibagi-bagi pada 11 manajer itu sehingga struktur organisasinya akan memanjang dari atas ke bawah. Jadi bedanya itu pada tingkatan yang pertama karena satu manajer
satu manajer itu karyawan dengan 32 karyawan, struktur organisasi akan melebar ke samping. Sedangkan tingkatan manajemen yang ketiga, yaitu dengan banyaknya manajer, akan membuat struktur organisasi panjang ke bawah atau ke atas, tinggi, tal. Sedangkan yang kedua itu bisa dibilang normal dari rentangan manajer tingkatan-tingkatan ini, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rentangan manajer mengenai submateri 1, 2, 3. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer adalah seseorang yang mampu bekerja sama dengan orang lain dengan cara mengorganisasikan seluruh bentuk kegiatan secara bersama-sama agar bisa merealisasikan tujuan utama perusahaan pada umumnya. Manajemen memiliki tingkatan tanggung jawab dan tugas yang berbeda-beda. Namun, jika dilihat berdasarkan tingkatan atau level manajemen, maka akan terbagi lagi menjadi 3 tingkatan manajemen sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Di sini prinsip-prinsip manajemen dibagi menjadi 14. 1. Pembagian kerja. 2. Otoritas dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan komando. 5. Kesatuan arah. 6. Subordinasi kepentingan individu. 7. Pengajian. 8. Pemusatan. 9. Hierarki. 10. Ketertiban. 11. Keadilan dan kejujuran. 12. Kestabilan kondisi karyawan. 13. Inisiatif. 14. Semangat kesatuan. Di sini ada tingkatan dalam manajemen. Tingkatan dalam manajemen itu terdiri dari top manajemen atau disebut manajemen puncak. 2. Manajemen medley atau disebut manajemen menengah. 3. First line manajemen atau disebut juga manajemen lini pertama. Manajemen keuangan dapat menginvestasikan dana yang didapatkan dalam bentuk aktiva tetap, contohnya membangun gedung baru, perluasan usaha, pembeli sarana dan prasarana yang baru untuk mengembangkan usaha perusahaan. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses menyusun berbagai aktivitas yang saling berkaitan dari tiap personal dalam rangka mencapai tujuan bersama. Secara umum, pengertian koordinasi adalah proses mensinergikan dan menyeimbangkan segala aktivitas dalam pekerjaan antara satu pihak dengan yang lainnya untuk meraih tujuan tiap-tiap pihak sekaligus tujuan bersama. Sedangkan rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang secara langsung memberi laporan kepada seorang manajer. Rentang manajemen sering disebut dengan istilah span of control, span of authority, span of attention, atau span of supervision. Tetapi yang paling umum digunakan rentang kendali karena manajemen lebih dapat menunjukkan keleluasaan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. Nah, sekian dari kami yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.